Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sari, kelas RA3 dengan NIM 210902. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internship guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Miftah Komala Putri. Simak baik-baik ya. Oke teman-teman, kalian udah tahu belum sih apa itu internship? Nah, aku jelasin ya. Internship adalah praktik di mana karyawan dalam suatu perusahaan bertindak seperti seorang wirausaha di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Dalam konsep ini, karyawan diizinkan dan didorong untuk mengembangkan gagasan baru, menciptakan inovasi, dan memperkenalkan proyek baru dan perbaikan proses di dalam perusahaan mereka. Internship memungkinkan karyawan untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dan mengambil resiko yang terukur di dalam lingkungan yang terlindung oleh perusahaan induk mereka. Ini berbeda dari karyawan yang hanya menjalankan tugas yang ditetapkan oleh atasan mereka, melainkan internship cenderung mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas proyek mereka sendiri. Konsep ini penting dalam memupuk budaya inovasi dan daya saing dalam perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong internship. Menurut Atonik 2003 dijelaskan bahwa faktor internship itu terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud faktor lingkungan dalam internship ini? Yaitu lingkungan bisnis eksternal seperti faktor pasar, persaingan industri, regulasi pemerintah, dan tren ekonomi dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk mengadopsi dan mengimplementasikan praktik internship. Faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi juga berperan penting dalam membentuk lingkungan dan mendukung internship itu sendiri, misalnya budaya yang mendorong inovasi dan kreativitas, serta akses terhadap teknologi yang memungkinkan kolaborasi mengembangkan produk baru. Yang kedua, organisasi tadi yaitu kebijakan, struktur organisasi, dan budaya perusahaan oleh faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi internship. Organisasi yang memiliki struktur yang fleksibel, proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan budaya yang mendukung pengambilan resiko dan inovasi cenderung lebih mendorong praktik internship itu sendiri. Selain itu, faktor-faktor yang mendukung manajemen atas inisiatif kewirausahaan, seperti inisiatif yang menarik entrepreneurs, serta sumber daya yang cukup untuk mendukung ide-ide inovatif juga merupakan bagian dari faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi internship itu sendiri. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan seorang internship. Yang pertama yaitu kreativitas, ketekunan dan komitmen, pemahaman pasar, kolaborasi, pengambilan resiko yang terukur, keahlian manajerial, komunikasi yang efektif, dan yang terakhir, pembaruan diri. Adapun manfaat internship sendiri yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama meningkatkan pendapat dan pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan moral dan produktivitas. Yang ketiga, mendukung karyawan memiliki keterampilan kewirausahaan. Keempat, meningkatkan kebahagiaan karyawan. Yang kelima, membantu perusahaan menghadapi tantangan yang tidak diperhitungkan. Selanjutnya, yang terakhir ada karakteristik internship. Apa saja karakteristiknya? Yaitu yang dimaksud karakter internship merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh individu atau tim yang berperan sebagai inovator internal di dalam sebuah organisasi. Internship sendiri mengacu pada praktik kewirausahaan yang dilakukan di dalam batas-batas sebuah perusahaan atau organisasi, di mana individu atau tim tersebut menciptakan, mengembangkan,
dan menerapkan ide-ide baru serta inovasi untuk memperbaiki proses produk atau layanan yang ada. Beberapa karakteristik yang utama dari internship termasuk yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Entrepreneurs cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak atau menghasilkan ide-ide baru yang berawal untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Yang kedua, memiliki rasa semangat, berani mengambil resiko. Mereka siap untuk mengambil resiko yang terukur dan mengusulkan dan menerapkan ide-ide baru. Walaupun hal itu bisa berarti melanggar konvensi atau mencoba sesuatu yang belum terbukti. Yang ketiga, kesadaran pasar dan kepuasan. Entrepreneurs memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar dan kebutuhan pelanggan, sehingga ide-ide yang mereka usulkan lebih mungkin relevan dan bernilai bagi organisasi. Yang keempat, keterampilan manajerial. Apa sih itu? Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola proyek-proyek inovatif, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengelola sumber daya dengan efektif dan mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Yang kelima, ada keinginan untuk pertumbuhan dan perubahan. Maksudnya, entrepreneurs biasanya memiliki dorongan intrinsik untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan organisasional dan lingkungan bisnis yang dinamis. Dan yang keenam, ada kemandirian dan keterampilan. Kemandirian dan keterampilan problem solving. Maksudnya, mereka memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif tanpa harus diarahkan secara langsung oleh atasan manajemen atas. Yang terakhir yaitu komitmen terhadap visi organisasi. Meskipun mereka mungkin memiliki ide-ide yang inovatif yang dihasilkan oleh secara independen, entrepreneurs biasanya tetap berkomitmen pada visi dan tujuan organisasi tempat mereka bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi internship. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.